Halo warga Jakarta, bersama saya Aulia Sarvina. Berita Jakarta hari ini, 14 Maret 2025 akan menghadirkan berita pilihan dan informasi terbaru untuk Anda. Warga Jakarta, sebelum kita ke berita utama Berita Jakarta hari ini, dari meja redaksi telah kami siapkan 3 berita pilihan dari website beritajakarta.id berikut ini. Informasi pertama, pemerintah Provinsi DKI Jakarta meraih rekor dari Museum Rekor Dunia Indonesia atau MURI atas program sterilisasi kucing terbanyak. Dalam kurun waktu 3 bulan, Pemprov DKI Jakarta telah melakukan sterilisasi terhadap 1.000 ekor kucing. Program pengendalian populasi kucing liar dengan pendekatan kesejahteraan hewan ini ditargetkan bakal dilanjutkan untuk 21.000 kucing hingga akhir tahun 2025. Hal ini dilakukan sebagai antisipasi keberadaan kucing liar yang dapat menimbulkan dampak lingkungan, kerusakan properti, hingga potensi penyebaran penyakit. Informasi selanjutnya, penguatan kemitraan dari seluruh pemangku kepentingan atau stakeholder di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, dan Cianjur dilakukan untuk mengatasi masalah banjir. Integrasi sistem peringatan dini dari hulu sampai hilir penting dilakukan agar informasi potensi bencana dapat lebih cepat disampaikan dan tepat sasaran. Kemudian ada informasi dari DPRD DKI Jakarta yang telah menetapkan panitia khusus atau pansus rancangan peraturan daerah atau Raperda tentang penyelenggaraan pendidikan. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan segera melaksanakan sekolah gratis di sekolah swasta secara bertahap pada tahun 2025. Rencananya program sekolah gratis akan diuji coba pada 40 sekolah swasta di Jakarta tahun ajaran 2025-2026. Informasi selengkapnya warga Jakarta bisa langsung kunjungi website beritajakarta.id, website berita resmi pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Kita beralih ke berita pertama Berita Jakarta hari ini. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan melanjutkan normalisasi Sungai Ciliwung. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung menyebut normalisasi ini dapat mengurangi risiko banjir hingga 40%. Hal ini disampaikan Pramono usai mengikuti rapat koordinasi dengan Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggodo dan Menteri Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional Nusron Wahid di Kementerian PUPR Kamis 13 Maret 2025. Pramono menegaskan dalam proses normalisasi Pemprov DKI akan mengutamakan pendekatan manusiawi dan tidak melakukan penggusuran. Langkah ini merupakan penanganan jangka menengah untuk mengatasi banjir di Jakarta. Semua yang kami lakukan harus secara bersama-sama dilakukan oleh pemerintah pusat, pemerintah Jakarta, dan warga yang memang terdampak kalau normalisasi itu dilakukan. Dan kalau itu bisa dilakukan, maka 40% potensi banjir Jakarta itu akan tertangani dengan baik. Itu yang kami lakukan. Sementara Menteri ATR BPN Nusron Wahid menjelaskan pihaknya mendukung normalisasi Sungai Ciliwung dalam hal pembebasan lahan. Rencananya normalisasi akan meliputi pengadaan tanah sepanjang 16 km dari Penggadegan hingga Rawajati dengan total luas 11 hektar. Setelah ditetapkan penlok nanti oleh Pak Gubernur, insya Allah penloknya akan ditetapkan pada bulan Maret karena ini sedang dalam posisi konsultasi publik kedua. Nanti pengadaan tanahnya akan selesai di akhir bulan Mei. Karena di akhir bulan Mei maka dipastikan kita berharap pada awal bulan Juni kemudian pembangunan itu sudah bisa dilakukan karena lahannya sudah clean and clear. Moga-moga tidak mundur. Dengan dilanjutkannya normalisasi Sungai Ciliwung, diharapkan dapat memberikan solusi jangka panjang untuk pengendalian banjir di Jakarta. Tim Berita Jakarta melaporkan. Kita ke berita selanjutnya. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengantisipasi adanya peningkatan kasus demam berdarah denggi atau DBD yang biasanya terjadi pada puncak musim hujan sekitar bulan April. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengungkapkan, pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah menggelar rapat dengan jajaran terkait untuk mengantisipasi peningkatan kasus DBD.
Tetapi berapa orang pun itu menjadi tanggung jawab pemerintah Jakarta untuk melakukan pencegahan sampai dengan bulan April ini. Sehingga dengan demikian apa yang dilakukan, maka kami kemarin bagi daerah-daerah yang sudah ada, maka foggingnya digalakkan. Bagi yang belum, pasukan Jumantik dan PSN-nya akan dilakukan. Di tempat terpisah, Wakil Gubernur DKI Jakarta Rano Karno juga mengajak warga untuk mewaspadai peningkatan kasus DBD. Hal itu disampaikan Rano Karno saat melakukan safari Ramadan di Masjid An-Nur, Kelurahan Kemayoran, Jakarta Pusat. Abang harus ingetin, demam berdarah mulai berjangkit lagi. Jaga kebersihan kampung kita. Ya, ada genangan air, uras, ember-ember yang dipakai buang airnya. Dan juga diramalkan BMKG, kira-kira di tanggal 21 sampai 28 akan terjadi rob. Mudah-mudahan Jakarta terhindar dari banjir besar. Dari data Dinas Kesehatan DKI Jakarta, sejak Januari hingga awal Maret tercatat sudah ada 1.416 kasus DBD. Namun jumlah ini menurun dibandingkan periode yang sama di tahun 2024, yaitu 1.729 kasus. Tim Berita Jakarta melaporkan. Segmen Info Jakarta kali ini ada rekan kami Nur Ajijah yang akan mengajak warga Jakarta untuk melihat keseruan berburu takjil di pusat kuliner legendaris Bendungan Hilir, Jakarta Pusat. Di sini warga Jakarta bisa berburu aneka makanan dan minuman khas Ramadan, mulai dari kolak hingga aneka lauk untuk santapan berbuka puasa. Ramadan telah tiba, saatnya berburu takjil dan menikmati suasana khas bulan suci di pusat kuliner legendaris Jakarta. Bulan suci Ramadan gak lengkap tanpa berburu takjil dan hidangan berbuka. Nah, buat kamu yang suka wisata kuliner, jangan lewatkan Bazar Takjil Ramadan Ben Hill. Di sini kamu bisa menemukan berbagai makanan dan minuman khas berbuka puasa, mulai dari kolak, es buah, kue basah, hingga aneka lauk untuk santapan berbuka. Memang di sini banyak banget dari pilihan makanannya dan juga buat minuman serta makanannya tuh dia udah all varian, dan juga selain itu di sini itu harganya terjangkau, murah banget. Dan yuk ajak keluarga dan teman-teman untuk berburu kuliner lezat di Bazar Takjil Ramadan Ben Hill. Dan jangan lupa untuk follow Berita Jakarta untuk mengetahui informasi terbaru dan juga update seputar kota Jakarta. Beralih ke informasi cuaca. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG telah memberikan peringatan cuaca ekstrim yang diperkirakan berlangsung hingga 20 Maret 2025. Sebelum memulai aktivitas esok hari, warga Jakarta bisa melihat perakiraan cuaca yang dirilis BMKG berikut ini. Dikutip dari laman bmkg.go.id, pada Sabtu 15 Maret 2025, diperkirakan sebagian besar wilayah Jakarta akan berawan. Wilayah yang diperkirakan berawan yakni Jakarta Pusat, Jakarta Barat, Jakarta Selatan, Jakarta Timur, dan Jakarta Utara. Sementara Kepulauan Seribu akan diguyur hujan ringan. Suhu udara diperkirakan berkisar antara 24 hingga 30 derajat Celcius. Masyarakat diimbau tetap waspada dengan perubahan cuaca yang terjadi. Demikian program Berita Jakarta hari ini. Saya Aulia Sarvina dan tim redaksi pamit undur diri. Menyongsong 5 abad Jakarta, jati diri Indonesia, megapolitan dunia. Sampai jumpa.